Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka meningkatkan iman kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala membuat hari, membuat bulan, membuat tahun. Sayyidul ayyam yaumil jum'ah. Sayyidus syahr syahrul muharram. Wa sayyidu tahun, itu tahun apa? Tahun awal, berarti tahun Muharram. Allah Ta'ala membuat dengan adanya yang demikian, tujuannya untuk meningkatkan diri kita, tambah bekal ibadah, tambah ibadah. Semoga Allah Ta'ala menerima atas semua amal kita dengan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa masuk surga Firdaus. Allahumma amin. Dan di dunia hidup aman, nyaman, adem, tentrem, ayo. Bisa aman, tentrem, adem, air. Not? Iya, supaya begitu. Di dunia itu aman, nyaman, gitu. Nyaman, aman, adem, tentrem, air. Kita hidup di dunia. Walaupun banyak masalah-masalah, tetapi kalau iman kita kuat, maka tidak akan berat semua ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. In bulan ini kenapa? Bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada hari yang istimewa. Ada hari yang istimewa, yaitu tanggal berapa? 15. Namanya Nisfu Sya'ban. Kapan Nisfu Sya'bannya? Selasa. Ya, tengah. Ada dua ya? Selasa, insya Allah. Pada malam itu dimulai maghrib, ya, Allah Ta'ala membuka dan Allah melihat pada diri kita masing-masing. Semua makhluk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terkecuali pada malam nisfu Sya'ban, mulai maghrib. Jangan Allah. Kata Allah dalam hadisnya, barang siapa yang minta pengampunan, maka saya beri ampunan. Barang siapa yang minta rezeki, akan saya beri rezeki. Barang siapa yang diuji, dicoba sama Allah, kemudian minta sama Allah, maka ujian itu akan dilepaskan. Dan terus minta apa saja diijabah. Minta
duitnya akeh bisa beli. Bisa beli. Bisa njaluk kan dari Anak setan. Ulama mengartikan Al-Qur'an ada sirrun ayatun min ayatillah. Razi ayat Quran kang ana ning Al-Qur'an Karim. Nah, akhirnya ulama mau sapa wonge nulis. Sapa wonge nulis ayat iki. Insyaallah datang surat apa? Shad. Dibuka surat Shad ayat 54. Ayat Shad ayat 54 ditulis kertas. Punya wudu kan, wudu kemudian salat hajat, kemudian minta sama Allah atas berkahnya, atas mukjizatnya Al-Qur'anul Karim, atas berkahnya Al-Qur'anul Karim yang saya tulis ini. Semoga diijabah. Ditulis sama kertas, kemudian ditaruh di tempat uang. Kalau punya tempatnya brankas, ditaruh di brankas. Kalau tempat uangnya di laci, ditaruh di laci. Kalau tempat uangnya di lemari, taruh di lemari. Kalau tempat uangnya di dompet, taruh di dompet. Ya. Maka Allah akan memberikan terus-menerus. Uang ini tak ada habis-habisnya. Tak pernah habis sampai berapa tahun lamanya. Setelah kita tulis itu ayat Al-Qur'anul Karim. Dengarkan ayatnya. Qala ta'ala inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Apa? Ditulis surat Shad ayat 54 yang berbunyi inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, dengan tulisan yang benar. Kalau mim buntet bolong kan begitu ya, jangan ada yang rapet. H bolongnya 2, jangan rapet ya. Yang bagus adalah lam yang telah tulisannya, jangan asal nulis. Kemudian tulisan ini ditaruh di tempat uang. Maka insya Allah selama tulisan itu masih ada, kita akan selalu punya uang. Pengen beli? Kita gantung dulu. Baru tahu. Kenapa baru tahu? Baru saya mutolaah. Modal kitab ada kitab hikmah yang menerangkan barang siapa yang menulis surat Shad ayat 54 yang berbunyi inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bahasa kita ini kalau gawe duit bibit, sehingga duit ini kalau beli antokan bener ini asli. Kenapa? Karena ulama yang menulis ini sudah dibuktikan. Dalam artian sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-nya. Rezeki duitnya bintang-bintang. Tingkok mana anak sumber mana, tingkok sumber mana, tidak akan habis selama tulisan itu masih ada. Sok lahir, sok hilang deh tulisannya. Nuliskan bunyi terus ditaruh nih dompet kan gitu. Bakal beli gelem hilang tulisannya.
Bakal beli apa? Tidak Allah tidak memberikan pada kita, maka tulisannya akan hilang dengan sendirinya. Kertasnya anak, tulisannya hilang. Syaratnya kudu bisa cara menulis sebuah raja atau sebuah pivik. Cara tulisnya yang benar, alifnya ada lurus, haknya ada bolongannya 2, ya, hada dengan jelas. Haris guna, kopnya ada bundelnya, tidak boleh tertutup. Ma ada bolongnya, lahu ada bolongnya, tidak tertutup. Mim ada bolongnya, nafad min nafad. Mangga dicoba. Pada waktu malam nisfu Sya'ban ditulislah ini ayat, kemudian ditaruh di tempat uang. Mari kita coba membuktikan makolahnya ulama yang sudah bukti. Jebol. Mangga ditulis satu aja yang pulpen. Atau nanti di di YouTube ya. Ditulis ini. Barangkali ada manfaatnya. Barangkali nyata kan begitu. Karena semua ini Allah Ta'ala yang memberikan apapun juga. Tergantung kita apa yang kita minta pada waktu itu. Lailatul nisfi Sya'ban. Paham sih? Padahal memperingati sejenak ini gaweane tabi'in. Sahabat tidak, Nabi tidak, tapi tabi'in sampai ulama-ulama sekarang ini ya membuat amalia dengan berbagai macam amalia. Biasanya di Jawa Barat kalau malam nisfu Sya'ban itu ada 2 yang kecil. Satu membaca Yasin. Berapa kali? 3 kali. Dengan niat minta sama Allah setelah Yasin pertama selesai berdoa. Doa apa? Doa apa? Bebas. Tapi waktu saya kecil di ajam ibu saya itu pertama kali doa, kuatkanlah iman kita, Islam kita. Atau doa pertama, ya Allah berilah ampunan terhadap kita, punya dosa banyak, maka ampunilah seluruh dosa-dosa kita setelah membaca Yasin pertama. Yang kedua, minta diberikan sama Allah umur yang panjang. Yang ketiga, karena kita hidup perlu makan, perlu duit, maka minta rezeki yang banyak. Jangan tanggung. Ya Allah berikan aku rezeki berupa uang yang jumlahnya sekian triliun. Jangan tanggung. Nah, ada bank. Boleh, maka dibuktikan. Jangan tanggung memintanya. Mumpung kan begitu. Allah melihat kita melihat kita pada waktu malam itu dari mulai maghrib sampai subuh. Ya, maka kita yang temenan, yang yakin bahwa Allah itu melihat kita dan doa kita itu terijabah. Karena doa itu atau amalia itu akan berangkat ke atas menuju Allah Ta'ala atas keridhoannya. Kalau hari biasa setiap 2 kalau 1 Jum'ah yaitu hari Senin dan hari Kamis.
amalia kita dari mulai Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari ini naik ke atas. Dibawa oleh malaikat pencatat amal dan di sana catat amal kita. 3 hari ini kita ngamal apa saja. Kalau bagus bagus semua, kalau jelek pun jelek. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis diangkat ke atas lagi. Bulan ini kan Kanjeng Nabi ini puasa, bukan hanya menguasai lahirnya Kanjeng Nabi sendiri, tetapi apa? Ada amalia yang diangkat menuju Allah dengan dicatat oleh oleh malaikat pencatat amal di buku namanya apa? Kitab tulisan amal. Kalau hari-hari biasa itu 2 kali. Kalau 1 tahun sekali, yaitu malam nisfi Sya'ban. Dari mulai maghrib ya kita amali ya sebenarnya apa? Tahajudnya, ya, Qur'annya, sholawatnya, zikirnya. Kita di situ jangan lupa tahajudnya, ya, dan sholat sunat mutlak. Dan juga paginya kita puasa, karena hari itu akan bukunya diganti. Setahun itu buku diganti. Selama penggantian buku, pada awal buku lembar itu kita yang bagus. 1 hari itu amalia tidak mempunyai dosa, seakan-akan demikian. Karena begitu maghrib wudu sholat jamaah, ya, di musola masing-masing. Kemudian membaca Yasin 3 kali. Yang pertama boleh minta apa? Iman Islam, atau minta dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua diberikan umur panjang. Yang ketiga diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang tidak henti-hentinya. Enak beli? Yang sampai beli jaluk ya bunggane kan begitu. Jadinya apa? Ning dunia yang mengkonon sampai tekan tuaku. Atau jaluknya beli buru caranya nyaluk, kapan aku nyaluk? Ya, maka minta dengan yakinan, ya Allah, minta saya ini, ingin ini, itu sebagainya. Silakan. Digambarkan apa dengan haji, tak dengan umroh, tak dengan apa, tak mobil, tak dengan kapal, tak dengan sepul, tak dengan apa, tak boleh. Sawah, membayar. Saya ingin punya sawah Gusti sok bangun gua kena kita pakai. Ya, lu kalau kita Non? Ya lu kesalahan derajat kalau kita nyanti ya, makanya lu kayak tuh kapal ya be, mau Enggak apa-apa. Boleh. ya lu kayak tuh kapal ya. Boleh. Tidak mutlak tidak. ya lu anak kudu kan pintar. Ya boleh. Alhamdulillah. Bebas kan begitu. Silakan minta apa saja. Kata Allah Ta'ala, setelah Yasin yang ketiga ditambah minta ini itu sebagainya, dihitung anak jumlah 2000 permintaan sama Allah. Boleh. Semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu itu. Dalil Al-Qur'annya bagaimana sih untuk menghormati dan membina amalia pada bulan Sya'ban? Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala surat Ad-Dukhan ya, ayat 3 sampai 4. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Inna satamane ingsun Allah iku anzalnahu nurunaken sapa Allah hu ing apa? Syahr hu ing apa? Fi lailatin ing dalam fi lailatin ing dalam bengi mubarakatin kang berkah wa inna lan satemene kita iku kunna ana sapa kita anikum mungdirina mungdirina dat kang ngupayi peringatan. Itu dalilnya amalia malam yang berkah.
Malam yang berkah itulah kita manfaatkan sebaik mungkin untuk dimanfaatkan. Tetapi hati-hati, anak ning kono dosane wong kang ora diapura ning malam kuwi. Ada dua orang yang dosanya tidak diapura, dua golongan orang. Satu orang yang bagaimana orang Islam yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai orang-orang yang tebak-tebakan. Datangi kiai, kenapa begini begitu, kita percaya yakin. Itu termasuk juga musyrik kalau meyakinkan. Pokoknya apapun ini hina kemusyrikan. Jangan sampai kita ada di dalam hati kita kemusyrikan. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita di situ berbuat kesalahan terhadap sesama manusia atau punya hati yang yang merasakan mengkelaknu, ya, punya hati yang jelek terhadap orang lain pada waktu itu, dan orang yang memutuskan silaturahim itu bahaya. Ada dua golongan pada malam itu yang tidak dimaafkan dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang apa? Orang yang musyrik. Yang kedua orang yang apa? Orang yang apa? Orang yang qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuti Allahu ila jami khalqihi lailatan nisfi min Sa'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin al musahil. Pada malam itu Allah mendatangi makhluknya malam nisfu Sa'ban. Beliau Allah pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jangan sampai kita musuhan. Kadang punya adik dimusuhi baik, punya kakak dimusuhi baik, punya saudara, punya teman, punya apa dimusuhi. Maka hindarkan. Maka dari itu ulama-ulama zaman dahulu bila waktu pas maghrib tungiku setelah baca Yasin minta maaf, salam-salaman. Musim ni. Musim aja ni. Anu dia bang, dijaluk salaman di dalam sih. Ya bukan. Maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah SWT sebab musuhi salaman begelem. Dia sujud dia mereka pulau. Enggak kenapa? Kalau babakan di sana waktu dulu kan selesai Isya kita punya anak minta maaf sama orang tua, salaman, Mi saya minta maafnya, Mas saya minta maafnya, kemudian sama adik salaman, kemudian sama bibi, sama uwa, ya, sama temen, rame, sama santri yang punya santri. Barangkali kiai itu kan ada rasa yang kurang bagus terhadap santrinya. Begitupun santrinya minta maaf sama kiai, dan betul-betul salaman kabeh kayak rayaan. Minta maaf sama teman kita yang pernah kita sakiti, saudara kita yang pernah kita sakiti. Kadang-kadang di kelingan amane wong wadon bakal wong wadon niku pada kodrati iku mung disalahkan. Pengen bener kabeh. Ya bener apa?
Iya mau kan? Ya ampun kita sudah waduh. Akan ini yang tinggal sih. Ya ziarah kubur. Dan ulaskanlah yang pernah engkau bersama pada orang tua dan nangislah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kan begitu. Malam ini atau pagi itu datangi kuburannya, kemudian ulas waktu begini sakit atau nyakit apa, ulas semua. Maka tolonglah Allah mintakan maaf atas dosaku terhadap kedua orang tuaku. Kiai aku kurang aja sih. Yang Bisa dicari kok. Sana ada sana apa? Kampung tadi Kuning Tegal Tengah. Nah, Oh, bulan Ciliki. terus siapkan untuk mengunjungi kuburannya kedua orang tua. Bukan hanya pada waktu lebaran. Malam itulah atau hari itulah, pagi atau siangnya atau sorenya, datangin itu kuburan orang tua. Siapkan uangnya untuk mengunjungi. Diajak lakine, anake, mantune, diajak kabeh. Ayo pada ziarah kubur ning bapakku. Ente jadi apa nih ngomong bapak tuai ya kuburan niki dicunggang begitu. Sekedar mengetahui. Karena Rasulullah pun pernah di malam itu ziarah kubur. Dicari kemana ini ya, pada mencari, barangkali di masjid tidak ada di masjid, barangkali di mana di rumah istrinya enggak ada semua, kemudian berada di ziarah kubur. Itu amalia Rasulullah. Yang paling utama itu ziarah kepada siapa? Kedua orang tua. Kedua orang tua adalah wali. Ya, walinya kita ini bagi orang tua. Bukan wali sedang kerjakan. Bukan senang. Kita ziarah ke wali sama tiap tahunnya, ke orang tua kuburannya tidak pernah ditengok. Kuburan tidak tahu. Kuburannya enggak pernah diurus. Apa? Berdoa pada orang tua supaya di situ apa? Bahagia di alam kuburnya, mendapatkan hadiah dari kita yang hidup. Ya Allah, berikan ampunan kepada kedua orang tuaku. Bila mana orang tuaku lagi disiksa, ampunilah dosa-dosanya dan berilah rahmat kepada kedua orang tuaku. Tolong Gusti, jangan sampai disiksa lagi. Cukup Gusti. Andai kata atas kesalahannya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalau kita akan bertemu kembali di jannah, di surga bersama kedua orang tua. Itu wali bentuknya. Wali kita. Buktinya apa? Kawinkan dua anak wali ini kan begitu. Langkah wali ini bisa kawin nih. Maka sebagaimana wali nikah itu adalah wali Gusti Allah, maka ziarahlah kepada kedua orang tuaku setahun 2 kali paling tidak. Satu bila apa? Hari raya. Yang kedua nisfu Saban, atau paginya atau sorenya atau siangnya, ada waktu itu. Tiap bulannya, tiap minggunya, atau tiap Jumatnya kita ziarah orang tua, entah itu sore, entah itu pagi, sore Jumat nggak apa-apa. Kita ziarah. Jumat yang dia makan jika telepon ini. Nggak apa-apa.
Lebih utama doa itu lebih utama kedua orang tua. Bukan hanya sholat. Setiap waktu saya menangis. Nangis siapa? Dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku yang saya tahu atas penglihatan mataku, walaupun itu bukan dosa, tapi kan gitu. Di mataku ada tanda-tanda atau ada apa masalah apa dengan Allah, saya tahu. Saya anaknya. Atas kesalahan orang tua, kadang sama saudaranya, maka kita datangi saudara kita, oh Pak atau apa Bu, tolong ya minta maafkan ibu saya waktu hidupnya itu sangkeme sewet, sangkeme ka lok nikono ngomongnya kedawaan ya, maaf ya, mumpung kan begitu nih usah Kiai misalnya sekalian kata sisi sekuburan kalau bang tua laki kan sekalian di bapak. Sekalian Dulu sisi sekuburan aja Kiai. Ning ning gembolo sedanten ibaratnya palil sepanak putu. Tiap raya. Iya, saya. Di nomor nggak apa-apa. Dikhususkan kepada semua orang tuaku. Maksudnya ada orang tua dari suami, namanya mertua. Saya terus ya, saya setiap malam bahkan setelah sholat ya saya dipakai kepada kedua orang tuaku dan kepada kedua mertuaku dan kepada semua guru-guruku ya, semua guru ini. Bukan hanya guru agama, guru SD saya di-Fatihai, guru SMP saya di-Fatihai. Kenapa? Saya bisa menulis, bisa membaca dan lain sebagainya itu karena guru SD, guru SMP dan sebagainya. Semua guru. Saya ingat siapa guru saya, si Fulan hat saya. Saya bayangkan si Fulan guru SD olahraga, guru SD matematika, guru saya semuanya, guru agama, saya ingat semua di benak kepala. Saya minta maafkan ya Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina sambil wa li masyayikhina, semua masyayikh. Siapakah beliau ada berapa? Semua tak terkecuali. Bahkan bukan hanya kita mengaji, kita diberi nasihat atau diberi gambar itu Pak, atau kita ngaji. Sumpama saya ikut pengajian mulutan, siapa kiainya, kemudian saya ingat saya lakukan ilmunya, kemudian saya ingat siapa kiai itu, si Fulan, saya gambarkan di kepala saya sambil berdoa menangis. Minta maaf pada Allah, mintakan maaf pada Allah SWT atas kesalahannya. Dan semua anak-anakku, semua santriku, semua ibu-ibu yang ada di sini, saya minta maafkan sama Allah SWT setiap malam, setiap hari, semuanya. Dan bila mau tidur juga ya, mau tidur sudah berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma fir lana wali walidina wali zawjina wali jami auladina wali masayyidina wali ustadina wali ikhwanina, ikhwan kita, wali ashabin ashab kita. Ashab itu ya santri, ya orang ngaji, ya tamu, siapapun juga. Wahbatina, orang yang bisa pada kumpul. Umpami sampun pecah dosa doa umat Allahumma firli, kenapa tadi mau enggak? Allahumma kan masih gersakan Allahumma firli wali walidayya Muhammad banyak sohiro ya. Kalau sampun pecah lo pripon dah. Untuk orang tua. Ibu.
Ya qaddasa qasiruha wa nawwara qabruha wa fillaha warhamha wa afiya wa'fu anha wa hilna jannata ma'wa wa najatan minan nar laha. Allahumma ij'al kuburuha iyadun menjinan wala tajal kuburuha qafatin niron. Bukan angel bahasa Arab, bahasa bebas. Moga-moga kuburane ibune kita, bapakne kita dupai kepadangan lampu. Moga-moga kepadangan sebabnya Quran, sebabnya amalia Gusti aja disiksa di alam kubur anak-anak kita, paman bibine kita kabeh. Wis bahasa bebas belah. Konten kiai baku kuburane bibareng kudu gentenan tapi sering Siji-siji kan ya. Bebas. Maksudnya aku dikunjungi. Dikunjungi semua nggak apa-apa. Satu tempat nggak apa-apa. Di luar ziarah kubur nggak apa-apa, di rumah nggak apa, dosa apa, mau nggak apa-apa. Di mana saja kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Tapi sampai bila mana pada waktunya, termasuknya waktunya itu nisfu sabar. Sebut aran nak kiai pe. Aran sebut apa? Sebut apa? Gokatan disebutnya sah. Disebutnya bintik pun berarti ya. Ya bin, nggak apa-apa, binti nggak apa-apa, nggak apa-apa bin. Enggak akan nyasar. Kalau saya punya saudara namanya Fatimah, tetangganya namanya Fatimah, anaknya namanya Fatimah, saya Fatimah, Fatihah. Maka semua nama Fatihah di dunia akan mendapatkan Fatihah kita. Kadang-kadang kita punya nama tetapi tidak diketahui orang. Tapi apa? Saya mendapatkan siraman doanya orang banyak. Kenapa? Karena ada persamaan nama uangnya kalian dina disebutakan. Cara ziarah itu Pak Ustaz. Assalamualaikum ini mendekati ini loh. Ya ada aturannya kan gitu. Sunnah wudhu dulu. Kemudian datang ke kuburan, kemudian salam, assalamualaikum bila mana perempuan, ibu ya, yang perempuan kalau laki-laki assalamualaikum, kalau umum assalamualaikum, assalamualaikum, ya dar qaumil mu'minin, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin meminat wa insyaallahu bikum lahikun. Semua itu menjawab. Jawabannya kan jawab. Tetapi telinga saya nggak kenal. Assalamualaikum nggak apa pribadi ya. Assalamualaikum bebas umum bang gitu. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur kan. Setiap saya lewat kuburan, kebenaran lewat sini ini ada berapa kuburan? Dari Kelanganan sampai Bangor 2 ada berapa kuburan? Kenapa kuburan itu bikin jalan? Bersalami, badi Fatihah. Saya menyebut assalamualaikum ya ahlal kubur. Halo. Ya, dijawab waalaikumsalam. Kan begitu. Sama orang pun kalau telinga saya kedengaran itu pasti ya. Kalau membuka kalau dibuka ya hijabnya pasti kedengaran. Maka melewati kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minat wa insyaallahu
bikum lahikun. Hafal? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kau bilang? Makan mawar. Ngomong gampang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti yang bukan ahlal kubur tidak mendapat salam. Ya, khusus bagi wong kang wis mati. Ya, maka salamnya itu tidak usah dijawab. Kita yang hidup, yang lagi ziarah, kemudian ada orang yang ziarah, salam kepada ahli kubur. Kalau kita yang hidup jawab, berarti kita sudah mati. Saya kan pernah mati dengan salah. Supaya rumah ini berkah, maka apa? Masuklah ke rumah, bacalah salam. Assalamualaikum. Yang di dalam rumah, waalaikumsalam. Yang keras. Bila mana tahu orang nggak ada di rumah, laki nggak ada, anak nggak ada, maka salamnya assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Maka kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kuncinya kita akan kaya. Kalau ingin kaya, setiap masuk rumah bacalah salam. Maka pasti dijawab oleh malaikat atau yang ada di tempat itu dan mendoakan kita, salamnya kembali pada kita. Bukan hanya salam, tetapi apa? Malaikat yang ada di dalam rumah itu mendoakan kita tentang maghfirahnya, tentang rahmatnya. Aduh, kelas temen ya, Kang Salman lagi butuh duit sih. Saya malaikatnya kok Gusti Ika, Kang Salman lagi susah. Karena apa? Karena kita setiap masuk rumah assalamualaikum. Bila mana yang kedengaran di rumah, maka jawablah waalaikumsalam. Bila mana rumahnya kosong, jawab salamnya assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Malaikatnya waalaikumsalam ya Kang Salman. Ya Salman mungkin pengen apa? Beli pengen apa-apa kan ngerti nih artinya kita, nih kesusahannya kita. Malaikat itu lebih ngerti. Akhirnya apa? Dibantu sama Allah. Ya Allah, Salman itu ingin punya mobil tuh. Gusti kan begitu. Ya Allah, Salman itu minta apa Gusti? Tolong berikan Gusti. Dibantu doa kita sama yang ada di dalam rumah. Maka jangan lupa mengucapkan salam itu kunci dari kaya. Kita akan kaya bukan hanya kita, tapi seisi rumah itu. Ada adik, ada kakak, kan gitu. Bila mana satu rumah, ada saudara, ada anak dan sebagainya, itu mendapatkan berkah daripada ucapan salam kita terhadap itu yang ada di dalam rumah. Ibadin, ada semua makhluk Allah yang soleh. Ada malaikat, ada jin di rumah itu yang soleh, pasti menjawabnya. Cuman kuping kita udah baik, lamun bolong kupingnya kan, maka tahu akan jawaban salaman itu dari ibadillahi sholihin. Tuh tanya ahli kubur, jangan sampai seperti saya. Waktu dulu saya saya itu mengamalkan salam bila mana dimanapun tempat berada. Tempat angker ya, tempat yang bikin dinding gitu, atau di apa saya salam assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Kalau masuk rumah saya salam, di kubur saya. Pas kebenaran kuburan angker, banyak makhluk-makhluk yang buka-buka. Saya sendirian tengah malam. Saya mengucapkan assalamualaikum ya ala kubur, teman. Assalamualaikum belum ya al kubur, dijawab oleh jin. Waalaikumsalam. Wah, saya tahu lari. Itu makhluk Allah yang menggoda kita, jin. Saya pikir kok ada yang jawab salam ya.
di tengah kuburannya. Siapakah ini? Mungkin juga hijab Allah dibuka. Itu bukan jin, tapi apa? Adalah orang yang mati. Atau mungkin juga jin, atau mungkin juga makhluk yang lainnya. Karena ada makhluk Allah yang bila mana berbicara maka akan bisa berbicara. Batu, ya, apa binatang. Nabi Sulaiman kan bisa dengan makhluk-makhluk lain. Ya, dan suaranya sama seperti suaranya manusia, dipahami oleh Sulaiman. Bebek kemudian wah. Ayam kemudian piap. Nabi Sulaiman tahu. Pitikku lagi apa ngomong apa tahu. Ya, itu bahasa. Bahkan ada batu mengucapkan salam. Waktu zaman Rasulullah Muhammad SAW. Itu batu asli. Dan tiada batu. Mengabdi sama manusia, jangan sampai kita itu sebagai batu yang akan menjadi apa? Huruf-huruf B atau bunyi neraka. Saya tidak mau masuk neraka, maka minta sama Rasulullah pertama salam dulu. Dijawab Rasul, siapa yang mau enggak ada. Hoi, siapakah ini yang salam? Kata batu, saya sudah. Saya siapa? Jin, setan, manusia. Bukan saya batu. Batu asli, batu hitam. Kemudian ada apa? Saya ini ingin mengabdi sama manusia. Biar pengabdianku diterima sama Allah, dan saya termasuk golongan batu hitam. Tolong saya ini minta atas apa? Atas rahmatmu, atas syafaatmu, saya ingin jangan masuk neraka. Kemudian batu itu diberi kesempatan untuk mengabdi kepada manusia, yaitu Sayyidina Fatimah. Batu bisa giring gandum selama Fatimah masih hidup. Setelah wafat, batu itu sudah berhenti. Pada minta batu itu sampai kiamat. Saya ingin mengabdi sama manusia, menggiling gandum seluruh dunia. Waduh, kan begitu. Rasulullah memerintahkan jangan, cukup pada anakku saja. Barangkali apa? Akan menjadi kemusyrikan orang-orang nanti setelah wafatnya anakku adalah Sayyidina Fatimah, akan bahaya, kan begitu. Anak batu nih karena anak molen nih, anak batu nih karena anak gilingan nih, kan begitu. Sehingga pada terlengkapi batu itu apa? Rasa ajib dari batu itu disembah-sembah. Batu itu dupai kembang, kan begitu. Batu itu disujudi, bahaya. Akhirnya Allah Ta'ala menutup batu itu pas waktu itu. Ceritanya seperti itu. Mari kita kembali kepada amalia, tingkatkan amalia kita dimulai dari awal buku dan penutupan buku. Menutup yaitu waktu hari ini. Pagi ini kan begitu. Pagi ini sampai maghrib kita beramal yang baik untuk menutup buku catatan amal kita. Kemudian dibuka buku lembaran baru maghrib sampai pagi. Di malam nisfu Sa'ban ganti buku, bahasa seperti itu. Semoga Allah memberikan ampunan pada kita di bulan ini, bulan Sya'ban. Ada lagi ulama, ya ulama kalau bersunnah itu apa? Tokonya tutup. Biasa jualan, tapi kalau bulan Sya'ban tutup, enggak butuh duit. Butuhnya apa? Kalau Gusti Allah setiap hari membaca Quran, tidak berhubungan dengan manusia. Dari mulai Syawal bulan sampai habislah bulan nisfu Sya'ban. Itu lakunya ulama zaman dahulu.
yang seneng ngaji Quran, setahun sekali orang menggawe, orang duit rela mengorbankan kekayaannya demi untuk membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah, hebat sekali kan begitu. Sebuah keterangan ulama yang ada seperti ini. Maka boleh seperti ini. Karena ada yang mengatakan ulama itu termasuknya bulan Sya'ban itu adalah bulan Qurra, bulan yang banyak untuk membaca Al-Quranul Karim, bukan hanya bulan puasa. Bulan Rajab adalah bulan nandur. Bulan Sya'ban adalah bulan mengasih pupuk, ngasih air, ngasih pupuk. Bulan Ramadan munculin panen. 3 bulan inilah kita harus benar-benar pada Allah. Benar-benar memanfaatkan itu bulan. Rajab full puasanya, amaliyahnya, Sya'ban full amaliyahnya, Ramadan full amaliyah untuk mendapatkan hasil yang sempurna, pupuknya yang paling bagus. Ya, nandurnya bibit yang paling bagus, panennya begitu panen wah melimpah ruah, panennya dunia oli, akhiratnya pun oli. Semua mobile sesuai waktunya toh. Udah bertentang Semadi, bertentang Kuningan, ya langsung makan kemudian. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan permintaan kita pada Allah terijabah untuk seluruh permintaan baik di dunia atau akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino kita dah? Aku ya. Dua batang ni.